Selamat pagi, siang, atau sore, Miss Dita dan Bapak Ibu investor semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Alfred Matthew Gawa dengan NPM 2107-11081, saya sendiri Gabriel David Wisnu Dewangga, NPM 2107-11097, dan Gabriela Andrea Denada dengan NPM 2107-11108 akan mempresentasikan tentang Malioboro dan pengembangan kami terhadap daerah wisata tersebut. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada Dena. Dalam presentasi hari ini, kami akan mempresentasikan 4 konten yang akan kami tunjukkan. Yang pertama ada informasi umum seputar Malioboro, kedua ada fungsi, tujuan dan fungsi rencana yang akan dirancang, ketiga ada masalah, sebab dan akibat, keempat ada gambar objek, dana, dan peta wilayah Malioboro. Konten pertama adalah informasi umum. Malioboro merupakan salah satu objek wisata di DKI Yogyakarta yang sangat dikenal oleh banyak orang. Pada awalnya Jalan Malioboro ini dibuat sebagai sumbu imajiner antara pantai selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi, dan mulai ramai pada saat Belanda membangun Benteng Padebrug pada tahun 1790. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan 3 jalan ini, di antaranya yaitu Benteng Padebrug, kedua ada Taman Sari Yogyakarta, ketiga Candi Prambanan, dan yang terakhir Museum Gunung Merapi. Sejarah umum. Malioboro berasal dari kata Mali dan juga oboro. Memiliki arti 5 maksiat dunia, bakarlah dengan obor. Kelima maksiat itu yaitu maling atau mencuri, korupsi, main atau berjudi, madon atau main perempuan, mabuk atau minum alkohol, dan yang terakhir madat atau narkoba. Dalam bahasa Sanskerta, Malioboro atau Maliabara juga memiliki arti karangan bunga. Malioboro termasuk dalam bagian sumbu filosofis Yogyakarta, sebuah jalan atau garis membentang lurus yang menghubungkan Tugu Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Malioboro juga dibangun bersamaan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Di kawasan Jalan Malioboro terdapat berbagai objek umum yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Yang pertama ada kawasan pertokoan, kedua ada Pasar Beringharjo, ketiga ada Malioboro Mall, keempat ada kawasan perhotelan, dan yang terakhir ada kantor pemerintah. Selain kelima objek umum tersebut, terdapat pula kawasan objek wisata bersejarah lainnya. Di antaranya yaitu pertama Benteng Padebrug, kedua Taman Sari, ketiga Museum Seno Budaya, keempat Museum Kereta Kencana, kelima Keraton Ngayogyakarta, keenam ada alun-alun kidul, dan yang terakhir ada situs Warung Koto. Fungsi Malioboro. Malioboro memberikan ruang bagi penduduk Yogyakarta dan wisatawan dengan kawasan dengan nilai sejarah dan filosofis yang tinggi. Sehingga Malioboro merupakan ruang wisata sekaligus ruang untuk memperkenalkan budaya filosofis dari Yogyakarta itu sendiri. Masalah dalam Malioboro yang tengah dihadapi hari ini sekarang adalah yang pertama ada harga kuliner di Malioboro yang semakin mahal. Kedua ada harga tempat parkir kendaraan di Malioboro yang mahal. Ketiga ada peletakan sampah yang tidak pada tempatnya. Keempat ada perilaku merokok yang tidak mengenal tempat. Dan yang terakhir adalah jumlah kendaraan meningkat pada malam hari yang menimbulkan kemacetan jalan. Lalu masalah Malioboro selama pandemi ini, yang pertama ada pengunjung berkurang, kedua pendapatan PKL yang berkurang, ketiga penerapan prokes selama pandemi kurang ketat, dan yang keempat adanya kenaikan harga yang melonjak. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya David. Untuk waktunya saya persilakan. Berikut ini adalah grafik dari pengunjung di Malioboro. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah kunjungan wisatawan Kota Yogyakarta pada 2018 mencapai 4.103.240 wisatawan. Pada tahun 2019, angka kunjungan itu adalah 4.378.600 pengunjung, dan tahun 2020 angka itu menurun mencapai 1.384.781 orang. Dan hal ini jelas disebabkan oleh COVID. Berikut ini adalah
foto dari keadaan di Malioboro yang diambil pada bulan Oktober 2021, dan foto ini menjelaskan bahwa keadaan di Malioboro sangat sepi dibanding biasanya. Berikut adalah rencana kasar untuk perubahan kami. Yang pertama, potensi yang bisa dikembangkan, yaitu menambah pendapatan PKL, meningkatkan jumlah pengunjung, melestarikan lingkungan sekitar, dan memberikan informasi bagi pengunjung yang berada di sekitar Malioboro. Target pembuatan. Dari segi lingkungan, pengunjung tidak terganggu oleh asap rokok yang mengganggu. Dari segi ekonomi, turis dan pengunjung dapat beraktivitas dalam kurun waktu lama, sehingga roda perekonomian mampu berjalan. Dari segi sosial, turis dan pengunjung dapat berkomunikasi tanpa terganggu polusi dan asap rokok. Dan dari segi budaya, turis dapat mengetahui objek wisata sejarah dari peta Malioboro. Masalahnya, perilaku merokok yang berlebihan. Pengunjung maupun masyarakat Malioboro merokok berlebihan dan tidak mengenal tempat. Kedua, jumlah sampah rokok meningkat. Orang yang merokok tidak tahu tempat membuang puntung rokok tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga, asap rokok mengganggu kenyamanan. Perokok yang merokok di wilayah ramai tentunya akan mengganggu kenyamanan para pengunjung lainnya. Berikut ini adalah foto dari perilaku merokok di Malioboro dan sampah yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Kawasan bebas rokok di Malioboro. Kawasan Malioboro sudah resmi menjadi kawasan tanpa rokok atau KTR sejak 12 November 2020. Meski mengatur perihal lokasi merokok, pemerintah tidak menerapkan larangan bagi pedagang asongan yang menjajakan rokok di Malioboro. Kedua, kawasan merokok di Malioboro telah disediakan. Konsep yang ditawarkan adalah tempat ruangan khusus terbuka, tapi tidak dapat digunakan dalam kawasan Malioboro. Oleh karena itu, dengan konsep bilik rokok dengan tempat tertutup, inovasi ditawarkan untuk penempatan bilik rokok yang dapat digunakan dalam kawasan utama Malioboro. Namun, aturan kawasan tanpa rokok ini dinilai rancu dan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah peta dari Malioboro dengan bird eye view. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Matthew. Baik, setelah kami menjelaskan bagaimana sejarah, informasi, dan mengenai target pembuatan produk di Malioboro, sekarang kami akan mencantumkan referensi pembuatan peta. Peta dapat digunakan oleh para pengunjung dan turis untuk mengetahui keberadaan tempat-tempat tertentu yang ingin dikunjungi. Referensi kami terletak pada gambar di layar ini, bahwa peta Malioboro terletak pada garis lurus. Oleh karena itu, kami telah merencanakan bagaimana pembuatan peta dengan gaya kami sendiri. Berikut merupakan denah Malioboro yang telah kami buat. Denah Malioboro ini dibuat menggunakan software Canva. Software Canva sendiri adalah software yang digunakan untuk membuat animasi. Dan dapat terlihat di dalam denah Malioboro yang telah dianimasikan ini, kami telah mencantumkan beberapa landmark utama atau kawasan-kawasan utama yang dikenal oleh para wisatawan. Sehingga dengan adanya denah Malioboro ini, kami dapat mengharapkan bahwa para pengunjung atau wisatawan dapat mengetahui beberapa kawasan utama yang terdapat di Malioboro. Setelah itu, kami membuat denah Malioboro ini dengan cara semudah mungkin dan sepaham mungkin bagi para wisatawan yang membaca peta ini. Kemudian setelah kami membuat referensi berupa peta yang menampilkan informasi, sekarang kita masuk ke project 2, yaitu mengenai pembuatan bilik rokok. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan referensi dari pembuatan bilik rokok. Bilik rokok adalah salah satu alternatif yang digunakan bagi para perokok untuk mengkonsumsi rokok di area yang telah disediakan. Bilik tersebut berupa ruangan yang terletak di tempat umum, sehingga para perokok bisa menggunakan fasilitas dan mempermudah bagi para pengunjung lain untuk tidak terkontaminasi asap rokok. Kemudian kita juga telah merencanakan target dan fungsi dari bilik rokok tersebut. Yang pertama, kita masuk ke target dulu. Ada dua target yang telah kita rencanakan untuk pengguna bilik rokok. Yang pertama adalah perokok berat yang kesulitan menghilangkan kebiasaan merokok. Yang kedua, pengunjung atau wisatawan yang ingin merokok di bilik rokok. Kemudian kita masuk ke fungsi bilik rokok.
Tujuan kami membuat bilik rokok ini adalah sebagai tempat merokok yang layak, agar para pengunjung sekitar tidak terganggu oleh asap rokok dan dapat menikmati udara segar. Dan fungsi bilik ini juga kami tambahkan mengenai tentang Malioboro yang merupakan kawasan ramai pengunjung, di mana telah disebutkan bahwa pada kawasan tahun 2019 hingga 2020 terdapat jutaan pengunjung yang mengunjungi Malioboro. Oleh karena itu, fungsi bilik ini merupakan fungsi utama sehingga para pengunjung yang menikmati kawasan Malioboro tidak terganggu oleh asap rokok. Oleh karena itu, kami telah membuat ilustrasi dari bilik rokok yang akan kami tempatkan di berbagai titik-titik tertentu di kawasan Malioboro. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, bilik rokok ini dibuat menggunakan Adobe Photoshop, dan konsep dari bilik rokok ini adalah kawasan dari bilik rokok yang terbuka. Maksudnya adalah bilik rokok ini mampu menampilkan beberapa landmark atau beberapa tampak pandangan mengenai wilayah di Malioboro, sehingga kami membuat bilik rokok itu transparan. Kemudian kita masuk ke penerapannya di Malioboro dan bagaimana cara kita menempatkannya. Berikut merupakan contoh penerapan bilik rokok di Malioboro. Penempatan ditempatkan di trotoar sehingga para pejalan kaki bisa menyempatkan waktu untuk merokok di bilik tersebut. Namun yang paling penting di sini adalah bahwa bilik ditempatkan pada waktu pasca pandemi COVID-19 mereda. Alasan tersebut adalah karena bilik rokok tersebut merupakan ruangan tertutup sehingga interaksi antara para perokok yang lain mampu menimbulkan gejala COVID yang besar. Dan kemudian kami juga membuat berbagai ilustrasi mengenai penempatan bilik rokok dan bagaimana kami akan menambahkan ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara pada bilik rokok. Yang pertama kita masuk ke ukuran bilik rokok. Ukuran bilik rokok sendiri kami telah merencanakan bahwa ukurannya adalah 1,5 meter kali 5 meter. Kemudian kita masuk ke ventilasi yang mengatur sirkulasi udara. Ventilasi diletakkan pada bagian atap bilik rokok, sehingga para interaksi perokok dalam bilik rokok tidak terganggu dengan asap yang mengumpul dalam bilik jika tidak disediakan ventilasi. Kemudian kami juga menempatkan beberapa lokasi bilik rokok yang kami anggap merupakan kawasan yang dengan asap rokok yang tinggi. Kami telah menampilkan di layar ini bahwa terdapat 5 titik warna merah yang menampilkan kawasan ramai perokok. Dengan adanya penempatan di wilayah-wilayah tersebut, kami mengharapkan bahwa bilik rokok tersebut mampu bermanfaat bagi para wisatawan atau pejalan kaki yang menikmati kawasan Malioboro tidak terganggu oleh kawasan yang merokok di Malioboro. Kemudian kami menyampaikan kesimpulan bahwa proyek yang kami buat adalah bilik rokok serta pembuatan referensi berupa peta. Dengan proyek ini kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu investor mampu menanamkan atau memberikan beberapa dana, menyumbangkan dana bagi proyek kami bagi Malioboro, karena Malioboro merupakan kawasan yang utama atau kawasan yang umum bagi para wisatawan di Yogyakarta. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam bertutur kata. Semoga dengan adanya rencana ini, Bapak dan Ibu dapat bersedia untuk membiayai pembangunan ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.